Shalom, selamat pagi. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan, semalam boleh berlalu dan pagi ini kita boleh bangun kembali untuk menikmati hari yang baru dan berkat baru yang sudah Tuhan persiapkan untuk kita, yang boleh kita nikmati bersama dengan keluarga kita tercinta. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab bersama sudah sampai pada kitab Yosua pasal yang 14 sampai dengan yang pasal ke-16. Adapun renungan pada pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan 15 dengan judul renungan upah kesetiaan. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Kaleb bin Yefune. Pada waktu akan masuk ke negeri Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai untuk mengamati keadaan negeri tersebut. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat ataukah lemah? Apakah sedikit atau banyak? Bagaimana negerinya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana tanahnya? Apakah ada pohon-pohonan atau tidak? Musa juga menyuruh mereka untuk membawa pulang hasil dari negeri Kanaan. Pada waktu kembali setelah pengintaian, ke-12 pengintai itu menceritakan kepada Musa mengenai keadaan negeri Kanaan. Mereka juga memperlihatkan hasil bumi negeri tersebut. Tetapi di antara 12 pengintai, 10 di antaranya menyampaikan kabar busuk yang membuat bangsa Israel menjadi takut dan kecil hati. Hanya 2 orang pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb, yang mencoba untuk menenteramkan hati bangsa Israel dengan mengatakan bahwa jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk dan memberikan negeri Kanaan itu kepada kita, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika diutus menjadi pengintai, Kaleb berusia 40 tahun. Waktu itu Musa bersumpah bahwa sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Saat berusia 85 tahun atau setelah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, barulah Kaleb menanyakan sumpah janji tersebut di hadapan Yosua. Walaupun dibutuhkan waktu yang tidak singkat dalam menunggu penggenapan janji Tuhan tersebut, tapi Kaleb tetap mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Apakah dia marah selama penantian itu, bersungut-sungut ataupun kecewa kepada Tuhan? Tidak sama sekali. Bisa kita baca dari Yosua pasal 14 ayat yang ke-13 dan 14, yaitu lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Kesetiaan Kaleb tidak sia-sia. Tuhan yang berjanji kepada Kaleb adalah Tuhan yang sama, yang kuasa penyertaannya tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Walaupun dia tidak hadir secara fisik di antara kita, tapi Ia menyertai kita melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang-orang percaya. Maka marilah kita boleh memiliki iman yang seperti Kaleb, iman yang teguh, yang membuatnya mampu bertahan di segala keadaan dan segala situasi. Marilah kita lakukan dengan setia bagian kita, jangan pernah berubah, dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya, yaitu menggenapi janjinya atas kita tepat pada waktunya. Amin. Selamat menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus
memberkati.